Selamat petang pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda edisi Rabu 23 April 2025. Selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Joyunika, kita lihat dulu 3 berita utama petang ini. Polres Barito Selatan, Polda Kalimantan Tengah melakukan pemantauan tempat titik banjir di wilayah Kecamatan Dusun Selatan. Polres Ngawi bersama relawan melakukan evakuasi pohon tumbang di Jalan Raya Padas Pangkur. Pemirsa, Polres Barito Selatan, Polda Kalimantan Tengah melakukan pemantauan tempat titik banjir di wilayah Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan. Damkar serta DLLAJ Kabupaten Barito Selatan melakukan pemantauan banjir dan membantu para pengendara yang mengalami mogok mesin untuk didorong ke tempat yang lebih tinggi di Jalan Buntok Kalahien menuju Desa Pararapak, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, Selasa 22 April 2025. Kedalaman banjir 20 cm sampai dengan 70 cm, bervariasi ketinggiannya debit airnya. Penyebab terjadinya genangan karena adanya luapan air Sungai Barito. Terdapat 14 titik genangan air di sepanjang Jalan Buntok menuju Desa Pararapak yang terdalam di Desa Lembeng karena jalan rusak dan di Desa Pararapak jalan rusak. Kapolsek Dusun Selatan Ibtu Sugito mengimbau masyarakat yang berada di pinggiran Barito agar berhati-hati dan selalu menjaga keselamatan terhadap curah hujan yang bisa mengakibatkan banjir. Pemirsa, Polres Ngawi bersama relawan melakukan evakuasi pohon tumbang di Jalan Raya Padas Pangkur. Lalu lintas yang tadinya sempat macet kini mulai lancar kembali. Hujan deras yang disertai angin kencang menyebabkan tumbangnya beberapa pohon jenis sengon dan jati di Jalan Raya Padas Pangkur di wilayah Blak Tengil, Desa Sukowiyono, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Personel Polsek Padas Polres Ngawi bersama tim relawan Kecamatan Padas segera melakukan evakuasi pohon yang tumbang dan menghalangi akses jalan. Kapolres Ngawi AKBP Charles Pandapoto melalui Kapolsek Padas AKP Edi Sutikno menyampaikan bahwa evakuasi berjalan lancar dan berhasil mengamankan jalur yang sempat terganggu. Kegiatan ini bertujuan untuk menghindari potensi kecelakaan dan menciptakan situasi keamanan dan ketertiban lalu lintas yang kondusif. Berhasilnya evakuasi ini memastikan arus lalu lintas kembali normal dan situasi tetap aman dan terkendali selama kegiatan berlangsung. Pemirsa, 3 orang remaja harus dilarikan ke rumah sakit usai dianiaya kelompok lainnya di kawasan Pasar Cumpok, Kota Bogor. Ketiganya mengalami luka senjata tajam di tangan, sementara 3 pelaku pengeroyokan ditangkap petugas berikut barang bukti sajam. Aparat kepolisian dari jajaran Polsek Bogor Tengah menangkap para pelaku penganiayaan di rumah di kawasan Pasar Cumpok, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Ketiganya diamankan berikut barang bukti senjata tajam seperti pedang dan parang yang digunakan untuk menganiaya korban. Sebelumnya, 3 orang remaja ditemukan warga dalam kondisi terkapar di jalanan dengan luka bacokan.
Hasil pemeriksaan dari pihak kepolisian, ketiga korban dianiaya para pelaku setelah terlibat perselisihan di media sosial. Terjadi suatu tindak pidana pengeroyokan yang terjadi pada tanggal 17 April tahun 2025. Kejadian tersebut sekitar jam 01 dini hari di sekitaran Jalan Padasuka, Pasar Cumpok. Jadi korban ketika diketahui dalam keadaan terluka dan berada di rumah sakit Melania. Untuk korban ada 3 orang. Kemudian dari hasil penyelidikan kita memperoleh keterangan dari identitas pelaku dan kurang dari 1 kali 24 jam Polsek Bogor Tengah dibantu dengan Opsnal Polres Kota Bogor berhasil mengamankan 3 orang pelaku yang melakukan pengeroyokan terhadap para korban. Demikian. Dari hasil keterangan pelaku dan korban setelah disinkronkan bahwa kejadian tersebut berawal ketika salah satu korban membuat janji melalui DM di Instagram untuk melakukan perkelahian antar kelompok yang kemudian dibuatlah suatu tempat yang dijadikan untuk perkelahian tersebut, yaitu di TKP. Namun ketika kejadian pihak korban yang datang ke TKP yang menjadi korban akibat perkelahian tersebut. Ada berapa korban dalam peristiwa itu? Untuk korban sendiri ada 3 orang. Salah satunya sekarang masih dirawat di rumah sakit PMI karena dirujuk dari rumah sakit Melania, dan untuk 2 orang lagi sudah kembali ke rumahnya. Mereka alami luka di bagian apa aja? Untuk salah satu korban yang dirawat di rumah sakit PMI, yang bersangkutan mengalami luka bacok pada kepala, perut sebelah kanan, pinggang kanan, dan dada. Untuk 1 orang korban mengalami luka bacok pada kepala, dan 1 orang korban lagi mengalami luka patah pada tangan kiri. Untuk barang bukti yang berhasil kita amankan ketika kita mengamankan pelaku, 1 buah parang dan 1 buah pedang pendek. Mereka atas perbuatannya terancam hukuman apa, Pak? Untuk pasal yang diterapkan oleh kami yaitu pasal 170 ayat 2 dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Saat ini ketiga pelaku dalam proses pemeriksaan petugas. Para pelaku dijerat pasal berlapis serta Undang-Undang Darurat Senjata Tajam dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari tim Humas Polresta Bogor Kota, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Ori TV. Pemirsa, jajaran kepolisian Polres Karawang berhasil mengamankan komplotan pelaku pencurian kendaraan bermotor atau curanmor yang beraksi di wilayah Karawang. Komplotan ini diketahui sebagai spesialis pencurian motor yang terparkir dengan modus utama menggunakan kunci letter T. Dalam melakukan aksinya, para pelaku dinilai gesit. Dalam kesempatan yang baik ini, kami dari Polres Karawang akan melaksanakan press release terkait ungkap kasus yaitu pencurian kendaraan bermotor berupa roda 2. Kapolres Karawang Polda Jawa Barat AKBP Vicky Novrian Ardiansyah mengungkapkan bahwa penangkapan komplotan spesialis kendaraan bermotor ini berlangsung di 3 lokasi berbeda. TKP pertama terjadi di Sukamakmur, Teluk Jambe Timur. Di lokasi ini 2 pelaku berinisial MN dan SEWI mengambil sebuah sepeda motor yang terparkir di teras kosong. TKP kedua di Anggadita Klari, pelaku MN kembali beraksi. Kali ini bekerja sama dengan tersangka lain berinisial MS. Keduanya melakukan pencurian dengan sasaran parkiran karyawan pabrik. Barang curian kemudian dijual kepada tersangka YP seharga 4 juta rupiah. Kemudian TKP terakhir terjadi di kawasan Telaga Sari. Di lokasi Telaga Sari ini pelaku mengambil sebuah sepeda motor Honda Beat berwarna biru. Selain sepeda motor itu, pelaku juga mengambil 2 tabung gas LPG ukuran 3 kg. Saat itu ada motor berupa Honda Beat warna biru. Selain motor, si pelaku ini juga mengambil ada 2 buah tabung gas LPG yang 3 kg.
Untuk yang TKP di Telaga Sari ini, kejadiannya pada waktu malam hari dan motor terparkir di teras rumah, sementara kunci motor masih terpasang. Jadi si pelaku melihat ada motor yang sangat mudah untuk diambil, sehingga mereka ambil dan kemudian langsung dijual kepada penadah, nilainya 1.200.000. Para pelaku diancam dengan hukuman maksimal 7 tahun penjara, sementara para penadah dijerat dengan hukuman 4 tahun penjara. Dari Tim Humas Polres Karawang, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan memutasi Kapolsek Bukit Raya Kompol Syafni ke Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polda Riau. Mutasi ini imbas dari kejadian sekelompok debt collector melakukan pengerusakan mobil dan penganiayaan terhadap seorang wanita di halaman kantor Polsek Bukit Raya. Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Anom Karibianto membenarkan Kapolsek Bukit Raya Kompol Syafnil dimutasi sebagai Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polda Riau. Mutasi jabatan Kapolsek Bukit Raya merupakan imbas dari peristiwa sekelompok debt collector yang melakukan pengerusakan mobil dan pengeroyokan terhadap seorang wanita bernama Ramadhani Putri. Aksi ini dilakukan di halaman kantor Polsek Bukit Raya pada Minggu dini hari sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Para pelaku dan korban sama-sama debt collector dari kelompok yang berbeda. Mutasi Kapolsek Bukit Raya untuk memastikan keamanan dan pelayanan Polsek Bukit Raya berjalan dengan baik. Selain itu juga untuk mengevaluasi dan memastikan profesionalisme anggota Polri dalam menjalankan tugasnya sebagai pengayom dan pelayan masyarakat. Langsung saya jawab ya. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Dirkrimum bahwa kejadian ini ada sebenarnya dimulai dari Hotel Suraya yang kemudian korban ini masuk ke Polsek Bukit Raya. Dapat saya jelaskan begini rekan-rekan, bahwa dalam kesempatan tersebut ada di salah satu TKP bahwa korban tadi kan ada sempat ketemu dan mau menyelesaikan. Ini ada anggota Polri yang tidak sedang tugas dan tidak menjadi bagian dari debt collector. Saya tegaskan di sini ya. Keempat anggota Polri itu tidak dalam konteks dia bergabung dengan debt collector. Dia melihat ada satu kendaraan yang melaju, kemudian menyenggol kendaraan lain, kemudian diteriaki maling, kemudian secara karena dia merupakan anggota Polri, jadi melihat kejadian tersebut sebagai seorang anggota Polri, dia berinisiatif untuk mengejar pelaku. Namun kemudian sampai di Polsek Bukit Raya, karena dia merupakan anggota Polri masuk ke Polsek Bukit Raya, dia melaporkan kejadian itu kepada yang tertua di Polsek Bukit Raya, karena di situ sudah masuk dalam kawasan yang menjadi kendali dari Polsek Bukit Raya. Jadi saya tegaskan di sini, keempat anggota Polri itu tidak menjadi bagian dari debt collector. Dia sedang tidak melaksanakan tugas, sedang makan, kemudian ada seseorang kendaraan yang menyenggol kendaraan lain, dan ini merupakan kejadian yang harus polisi hadir di situ. Kemudian diteriaki maling dan seperti tadi saya sampaikan. Demikian saya kami jawab. Dalam kasus ini, Polda Riau sudah menangkap 4 orang pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka. Sementara 7 orang pelaku lainnya masih diburu pihak kepolisian. Dari Tim Humas Polda Riau melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.